Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sahabat on location, sekarang saya sendirian. Soalnya Om Fahmi lagi ada acara. Nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa lah. Nah, saat ini kita sudah ada di pojok dari perumahan. Rumahnya nggak perlu disebut deh. Yang penting, siapa yang kita datangin, yang akan kita datangin, beliau adalah seorang pengusaha properti. Namanya Pak Harso Nadi. Ingat kan, Pak Harso Nadi. Ya, sekarang saya sudah ada tepat di depan rumah beliau. Itu beliau ada di sana lagi nata sepatu. Yuk kita datengin. Assalamualaikum Pak Harso. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada tamu. Lagi nyantai di rumah? Iya, ini jam-jam santai. Jam-jam santai. Kalau saya ngobrol-ngobrol dulu, Boleh. untuk pemirsa on location. Ya, nggak apa-apa ya. Ya, Kita boleh. ngobrolnya mau di mana? Dalam aja. Oh, di dalam aja ya. Silakan. Ya, maaf ya. Kalau lagi di rumah gini, apa kegiatannya? Ya biasa kita nyantai sama keluarga, kadang-kadang ya bersih-bersih terus. Apa yang bisa kita lakukan, salah kita lakukan. Yang penting manfaat. Iya. Keroyokan ya. Jadi memang nggak ada pembantu, jadi keroyokan. Iya, bapak, memang ibu, salah anak. satu apa namanya ya, tidak ada pembantu itu ya kita pengen melatih ya kemandirian dan dengan keluarga itu ya lebih akrab. Lebih akrab ya. Kalau tiba malesnya ya udah berantakan aja. Itu bagian dari Kondisional. kondisional. Saya itu ini dapat info kalau Pak Harso ini pengusaha properti. Itu gimana, itu bisa diceritakan? Mungkin awalnya atau properti yang gimana ini gitu? Iya, properti itu memang kita baru sekitar ya 3-4 tahun belakangan. Sebelumnya kalau saya pribadi basicnya ini dari perbankan. Oh. Jadi sudah berapa tahun itu, sekitar 7 tahun mungkin ya saya itu di lembaga keuangan, sampai pernah buat koperasi sendiri, ikut koperasi orang, setidaknya sih pernah merasakan lah yang namanya lembaga keuangan. Coba terus karena ini ada sesuatu terus makanya kita ikut takdir Allah. Kita ikut takdir Allah. Kebetulan kalau istri sudah duluan di dunia properti. Ini kalau saya baru sekitar 4 tahun ini. Oh, malah gabung dengan usahanya istri atau? Sebenarnya bukan sih, cuma kita saling bersinergi lah. Sinergi kalau istri sudah duluan eksis, kalau saya yang baru belakangan. Oh. Ya seperti itu. Terus sebelum kita ngomong propertinya nih, Pak Harso. Pak Harso kalau lihat dari nada bahasa nih kayak bukan orang Temanggung ya? Iya, kita kebetulan dari Sumatera, dari Bengkulu. Dari Bengkulu ya? Kemarin ketemunya sama istri itu di Jogja. Tahun 98 ya. 2001 kita menikah, terus pernah saya ajak ke Sumatera, tapi mungkin kondisi geografisnya kurang cocok, terus akhirnya kembali lagi ke Temanggung, dan sampai 2001 sampai alhamdulillah sekarang Temanggung. Terus ketika jenengan masuk properti, beralih dari dunia perbankan atau keuangan gitu ya, itu ada momentum nggak sih? Maksudnya kalau orang Temanggung itu bilangnya kecentok gitu loh. Tahu aja. Itu apa itu? Ya memang semua itu tidak terlepas dari sejarah ya. Sejarah semua itu alam perjalanan kita itu pasti ada hikmahnya lah. Saya dulu di perbankan, perbankan syariah paling besar di Indonesia. Sekarang pun masih jadi besar karena sudah merger ya. Sudah merger. Masa disebut tit. Sudah tahu semua. Oh, udah tahu semuanya. Bank Syariah. Terus di perjalanan saya tuh ketemu seseorang yang dia punya usaha koperasi. Terus ya saling ngobrol tuh akhirnya saya tertarik buat koperasi karena basic saya memang syariah, ya saya pengen yang syariah. Itu dari Temanggung itu? Temanggung, sudah Temanggung. Di syariah itu kita pernah buat, kita jalan selama kurang lebih mungkin 2,5 tahun ya. 2,5 tahun. Nah, di situ momentumnya saya di sana itu. Jadi dulu saya menganggap bahwa koperasi syariah ini suatu usaha yang saya anggap ini bisa untuk masa depan saya lah. Karena berdasarkan sukses story teman-teman ini, wah kayaknya bisnis koperasi enak. Dan kelihatannya di Temanggung itu banyak ya koperasi, banyak BPR, apalah itu banyak sekali. Temanggung itu banyak sekali. Dari yang konvensional sampai syariah ada. Waktu itu kita berbekal sedikit pengalaman, sedikit lah, kita nggak banyak tentang syariah, kita buat koperasi syariah. Ternyata memang ada kesarian kita itu ada.
celahnya. Ada celahnya itu yang membuat tidak syariah malah cenderung ke riba. Nah, waktu itu kan kita belum paham tentang riba. Ya, pernah mendengar, oh Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Tapi kita tidak paham riba sebenarnya. Dan sejak itu, nah ini kita masuk ke lubang riba ini. Riba sekali itu. Malah saya pelaku itu waktu itu. Bukan saksi lagi, tapi pelaku. Bukan pelatih ya? Bukan, pelaku. Karena kan pelaku itu yang memberikan, yang menerima sama saksi itu kan kena semua. Mencatat kena semua, sama saja. Nah, kita malah pemeran utamanya waktu itu. Pemeran utama sampai kita terjebak kartu kredit, segala macam. Intinya dengan riba itu efeknya ngeri banget. Jadi ya dari segi ekonomi, keluarga, kesehatan, hubungan keluarga itu kacau semua. Ada aja masalah itu. Ya, karena memang gitu ya. Akhir-akhir ini kan baru kita tahu bahwa riba itu kan sama dengan mengajak perang Allah dengan Rasulnya. Atau ya kira-kira senjata apa yang bisa kita gunakan kan nggak ada kan. Makanya momentum itu kita manfaatkan. Waktu itu ketemu Ayah Heri, bisa Ustadz Teguh, waktu itu masih ada Ustadz Setio segala macam. Wah, kita baru tahu oh riba itu seperti ini. Nah, semenjak itu jadi kita tahu, kita udah kita cut dengan riba. Makanya saya waktu itu sebelum ke properti sebenarnya saya ada usaha yang transisi. saya anggap yaitu transisi dari ke riba ke yang syariah. Kita benar-benar jual beli. Waktu itu riba kita jual beli. Kita buka namanya Barkas, barang bekas. Jadi ya misalnya mebel, elektronik, segala macam itu kita beli dari orang, kondisi second, kita perbaiki, kita jual lagi. Itu sempat jalan 2 tahun lebih ya. Sekitar 2 tahun, 3 tahun. Ya sekarang masih jalan. Cuma mungkin tidak sebantet dulu lah. Jadi ada dua unit usaha ya sekarang ya? Ya, kalau sekarang 2, insya Allah 2. Sama warung 3. Ya monggo dihitung aja. Enggak, saya enggak nanti kalkulatornya enggak cukup. Amin. Jadi kita bicara yang sekarang aja begitu ya. Sekarang aja. Itu kan masa lalu ya. Terus artinya jenengan membekali diri dengan, atau memang sekolahnya di teknik? Tidak, saya latar belakang saya itu malah di perhotelan. Oh, perhotelan, keuangan, latar belakang pendidikan, perhotelan, latar belakang pekerjaan, keuangan. Nah, terus malah yang dilakukan malah teknik. Wah, ini gimana? Terus saya nggak tahu ini. Ada proses sinau, ada proses belajar. Ada. Waktu di perbankan itu saya belajar tentang legal ya, tentang perizinan, tentang sertifikat segala macam. Intinya hubungannya dengan legal, dan alhamdulillah di properti ini legal itu harusnya nomor 1 karena kita jualan tidak legal nanti malah repot sendiri, repot kembali ke kita. Jadi ada pelajaran yang diambil ketika banyak di keuangan untuk diterapkan di properti. Ya, di samping legal juga marketing, kita kan juga waktu itu di bank marketing, jadi ya sedikit-sedikit tahu ilmu marketing, teknik negosiasi segala macam. Cuma masalah teknik memang kita belajar sambil jalan. Berarti dulu saya tidak tahu pondasi itu seperti apa, besinya apa, semennya seperti apa. Sekarang alhamdulillah dengan berjalannya waktu kita tahu. Kalau di marketing berarti ada seni merayu juga ya? Seni merayu, seni meyakinkan ya. Kalau merayu itu kan kesannya gimana gitu? Kalau meyakinkan itu kan kita tuh lebih ke apa kebutuhan orang ya. Oh, gitu, bukan ya? Apa kebutuhan kita, tapi kebutuhan orang. Kebutuhannya apa kita elaborasi. Ya kita setting ke jualan kita. Berarti dari pihak konsumen juga bisa nyodorin bisa kita fleksibel gitu ya, dalam arti makanya saya bilang tadi apa kemauan konsumen itu sebenarnya kita bisa terjemahkan dengan segala konsekuensi. Misalnya kalau perubahan tipe, perubahan bentuk segala macam ada tambahannya. Tapi kalau selama tidak merubah bentuk tipe itu tidak ada tambahannya. Jadi benar-benar servis dari kita. Ini udah berapa tahun di properti? Sekitar 4 tahun mungkin. 4 tahun ya. Berarti masih lama waktu di keuangan di perbankan. Ya, masih lama ya. Kan 3 tempat saya di. Ini kan alhamdulillah 1 tempat. Oh. Dan udah benderanya sendiri ini? Alhamdulillah udah bendera sendiri. Asik. Ini berarti sudah proyek keberapa ya nih selama 3 tahun? Kalau saya ingatnya aja. Iya, kita itu sebenarnya bermula dari satu proyek yang benar-benar kita setting ini sesuai dengan
dengan hukum negara sama hukum Allah. Nah, hukum negara ya kita legalnya kita kedepankan. Jadi kita nggak, ya mohon maaf, tidak seperti orang-orang mungkin belum legalnya sudah jualan, sudah transaksi, sudah makan, sudah lunas. Kalau kita ya kita jangan seperti itu. Kita legalnya kita keluarkan dulu, kira-kira benar-benar sudah sesuai hukum baru kita jualan. Ya walaupun kalau marketing tetap jalan ya, cuma nanti eksekusinya tetap setelah kalau sudah siap. Kalau hukum Allah, kita ingin usaha kita ini walaupun kita tanpa menyematkan label syariah, tapi insya Allah kita sedapat mungkin tidak berhubungan dengan hal-hal yang berbau riba. Nah, kalau ada calon pembeli yang mengajukan KPR, gimana? Kita arahkan ke syariah. Kita arahkan ke syariah. Boleh, tapi kita tidak dalam arti tidak memframing suatu usaha kita itu ke bank. Cuma kalau mereka mau, kita arahkan ke syariah. Kalau kita berharap mereka beli cash atau cash bertahap, atau kita bahkan punya KPR langsung developer. Nah, ini mungkin tidak banyak yang melakukan. Langsung developer itu jadi kepotong biaya-biaya yang tidak semestinya. Tidak semestinya ya. Tidak semestinya tidak ada biaya survei, biaya segala macam lah. Itu tidak ada. Biaya KPR tidak ada. Sekarang sudah mulai mungkin sudah merasakan hijrahnya itu, sudah mulai merasakan ke badan, ke keluarga. Benar sekali. Itu apa yang wah, banyak sekali, Mas. Waktu dulu saya kerja di bank, mohon maaf, waktu itu kayaknya 24 jam kurang, Mas. Kurang itu, harusnya 25 jam, 26 jam. Kita pulang dari bank itu pasti malam. Kadang-kadang pernah ada satu kejadian yang buat saya agak ngenes lah. Waktu itu suatu saat saya itu pulang sebelum maghrib. Anak saya itu tanya, "Pak, kok belum gelap udah pulang?" Itu rasanya gimana gitu. Jadi biasanya kita pulang udah malam, jam 7, 8, 9, kadang ya pernah akhir tahun itu ya sampai jam 12 pernah. Nah, ini dan belum lagi dikejar target, dikejar segala macam lah. Itu nah, kalau anak bilang gitu tuh masak ya. Masak ya. Yuk, mak jelep. Yuk, Nak, kita cari mie ayam lagi yuk, sampai maghrib gitu. Sampai maghrib baru pulang. Ya, itu artinya ya mereka kan merekam sebenarnya, merekam aktivitas orang tuanya yang menurut dia itu ya tidak seperti teman-temannya yang mungkin yang pegawai negeri jam 4. Tapi saat itu sudah jenengan sudah terbersit nggak saat sudah anak bilang itu? Sudah ada rasa itu, waduh, harusnya saya ini bermigrasi nih, nggak di sini terus. Dalam arti saya mencoba mencari sebuah solusi biar saya itu tidak diatur waktu, bukan kalau sekarang kan insya Allah saya bisa mengatur waktu, bukan diatur waktu. Kalau dulu jam 8 saya harus di kantor, jam 9 saya harus di konsumen, jam sekian harus laporan, jam sekian harus pulang. Kalau nggak target? Ya, belum lagi kalau nggak target itu ada bumbu-bumbunya. Aduh, ya. Bumbunya pedes. Pedes. Atau kebanyakan micin malah. Banyak micin, keasinan. Yang penting bosnya seneng gitu. Bosnya seneng ya. Nah, itu lagi satu lagi yang buat saya ngenes itu di samping keluarga juga di samping pekerjaan. Sebenarnya syariah itu bagus. Cuma memang saya rasakan saya kerja di bank syariah itu malah saya merasa dosa saya lebih banyak. Karena saya tahu. Kecuali saya nggak tahu. Saya nggak tahu. Ada suatu celah di bank syariah itu mungkin mohon maaf tidak saya sebutkan. Celah itu saya tahu itu bisa membatalkan akad. Tapi saya lakukan. Kecuali saya memang tidak tahu, lain ceritanya. Karena kan orang namanya juga kerja di lembaga orang itu kan mesti ada target-target yang harus tercapai. Kalau tidak kan mesti pengaruh ya. Pengaruh ke karir, pengaruh ke hubungan dengan bos segala macam. Nah, itu kadang-kadang ya namanya orang kepepet, terjepit, mungkin di luar rule-nya kita lakukan. Iya. Di luar rule-nya misalnya, ya sebenarnya dia tidak masuk, gimana caranya masuk. Nah, itu kan makanya tak bilang dosanya tambah banyak sebenarnya. Iya. Yang penting terjadi transaksi ya. Iya, nah itu tadi. Via caranya gitu. Karena kita ya, mohon maaf waktu itu baru belum begitu mendalami masalah riba itu, cuma tahu saja tapi tidak mendalami. Nah, ini kalau sudah masuk fase berikutnya ya, artinya sudah perjalanan hidup sudah Allah arahkan ke sedemikian rupa hingga sampai titik ini gitu ya. Amin. Itu apa action yang jenengan lakukan untuk memperkuat keyakinan gitu,
bahwa Allah itu menolong, bahwa Allah itu ada di dekat kita gitu. Iya, iya. Kalau action itu sebenarnya dari dulu sudah saya lakukan. Saya lakukan dalam arti kalau yang melakukan apa-apa yang mendekatkan diri kepada Allah itu tetap bisa dilakukan. Terus juga banyak miracle-miracle. Yakin banyak miracle-miracle yang kita dapatkan dengan dekat dengan Allah itu. Banyak sekali. Mungkin tidak bisa saya ceritakan satu persatu, tapi ada momen-momen yang tak saya lihat itu tidak masuk akal, tidak masuk akal. Contoh 2 aja. Contoh ya, contohnya gini. Ini nyata banget. Saya itu hutang terakhir saya itu ada di suatu lembaga itu sekitar 50 juta lah. Hutang terakhir saya di lembaga ya, lembaga. Terus kita itu berpikiran untuk menjual aset. Ya kebetulan alhamdulillah ada beberapa aset yang harganya masuk gitu. Harganya ya mudah-mudahan lah kalau dijual bisa nutup utang. Udah kita upayakan sebenarnya udah kita turunkan harganya sampai pokoknya laku gitu asal utang lunas. Ternyata Allah punya rencana lain. Rencana lain itu ya seolah Allah berkata kamu nggak usah jual aset, nanti tak lunasi utangmu. Ini seperti itu. Jalan caranya kita nggak tahu kan. Ternyata ada di sini tangga saya itu mau jual rumah. Minta tolong jualkan kita. Mas Arto, Mbak Yun, tolong jualkan rumah. Kita sudah nawarkan ke orang-orang, tidak ada yang mau. Ya, waktu itu saya tidak tahu karena mungkin harga, mungkin lokasi atau apa ya. Akhirnya yang tetangga ini bilang, udah dibeli panjenengan aja. Oh, saya nggak punya uang. Oh, saya pokoknya butuh 30 juta. Pokoknya asal 30 juta, sisanya terserah. Mau bayar setahun apa-apa, terserah. Oh, tapi boleh saya jual lagi nggak? Boleh. Akhirnya dengan segenap kemampuan kita kureti semua, tabungannya habis boleh dikatakan ya. Wah, mepet lah. Yo, untuk hidup itu masih mikir. Oh, tanggungan 50 juta aja masih ada gitu ya. Terus terjadi akad, secara Islam sudah terjadi, jual beli, pembayarannya sisanya setahun. Alhamdulillah nggak nyampe 2-3 bulan. Itu laku dan saya untung 55 juta, Mas. Masya Allah. Dan itu bisa bayar utang. Lah iya, lebih ya. Makanya ya udah Allah bayar utang dan punya rumah, punya aset tidak hilang. Punya aset tidak hilang. Aset tidak hilang. Dan makanya itu yang wah saya benar-benar bersyukur bahwa Allah itu pertolongan Allah itu dekat sekali. Tapi di awal tuh sudah panik ya posisinya ya. Panik sekali. Waktu mau jual aset rencana itu. Panik ya, kita ibaratnya mau dijual murah aja ya. Kita monggo yang penting utang saya lunas. Nah, waktu itu kan kita memang berazam ya sedapat mungkin kita di sisa akhir hidup kita itu nggak punya utang, yang seperti itu. Nah itu ikhtiar apa yang jenengan lakukan itu sampai sepertinya langsung ada jawaban itu? Ya intinya waktu itu memang kita sudah taubatannya, boleh katakan kita tidak berani bilang taubatan nasuha, tapi udah kita stop dengan riba waktu itu. Nah, mungkin dengan ikhtiar itu stop dengan riba dan amalan-amalan wajib pasti sunnah ya kita lakukan itu alhamdulillah semuanya lancar bahkan di luar ekspektasi kita. Dan kita nggak kepikiran kan waktu itu kok bisa bayar hutang kok tanpa menjual aset kan. Itu kan sesuatu yang di luar pemikiran saya waktu itu. Pemikiran saya ternyata kok ada seperti ini. Wah Masya Allah, ini ternyata Allah tuh baik banget, tidak mau membuat hambanya berkecil hati. Tapi syaratnya itu kita memang harus cut dengan riba. Terus amalan wajib itu ya, apalagi sholat jamaah Mas, jangan pernah ditinggalkan. Sholat jamaah di masjid itu mohon maaf kita punya kekuatan di situ. Setiap langkah itu insya Allah jadi kekuatan kita. Coba nanti kalau kita mikir kita sudah tua, sudah nggak bisa jalan, mau ke masjid nggak bisa loh. Ya, mumpung masih muda ini, ya saya pesan-pesan juga sama panjenengan sama yang lain ya, selama masih sehat gunakan sehatnya itu. Jangan disia-siakan. Nah, ini kita sekarang teman-teman sudah ada di Kaflingan ini apa namanya? Kaflingan yang punya pribadinya Pak Harso. Ini namanya apa? Perumahan apa? Perumahan Gria Madani. Gria Madani. Madani itu kalau bahasa Jawa itu Madani itu madak-madak gitu. Enggak, sebenarnya kalau Madani sendiri artinya kan suatu lingkungan yang sesuai dengan harapan. Seperti itu. Intinya seperti yang nuansa Islamnya dapat lah. Masyarakat Madani. Masyarakat Madani. Masyarakat Madani. Ini
Kita sambil jalan ya? Iya, iya, boleh. Ini luasannya di sini ada berapa hektar ini? Enggak sampai hektar. Ini cuma 2.556 meter. Jadi ya seperempat hektar. Boleh kali kan seperempat hektar. Seperempat hektar. Seperempat hektar ya. Totalnya jadi berapa unit nanti? 24. 24 unit 24 yang udah unit. kebangun? Ini 1, 2, 3, 4, 5. Sudah kebangun 5 dan sudah sold out. Sudah sold out. Sudah sold out 5-nya ya. Ya, Terus nanti alhamdulillah. berarti itu ada yang pesan kapling dibangunkan, Ya, udah dibangun. kita gitu ya? siap bangun, bukan siap huni. Oh gitu. Jadi kalau siap huni kan kita buat dulu. Buat dulu. Terus baru dijual. Malah Kalau wayai dipakai sudah keropos sudah nanti kalau keropos. sudah rusak. Kalau siap bangun itu sesuai pesanan. Sudah pesanan. Nah, karena kan orang itu kadang-kadang pengen yang lebih ya private, dalam arti dia pengen desain sendiri, bisa saja selama tidak merubah tipe ya. Apa? Gua banget gitu ya. Iya, gua banget. Gitu ya. Gitu. Jadi layoutnya kebutuhan ruangnya itu Iya, seperti iya, apa? iya. Tipenya Benar. bisa ngarani. Kalau tipe standar kita 30. 30. Iya, kan? tapi kalau mau lebih boleh selama tanahnya mencukupi. Boleh ambil 2 kapling gitu. Boleh 2 kapling atau gini kan luasnya kan tidak semuanya 60. Ada yang 80, ada 90 ada. Jadi tidak sama. Kalau yang tipe 30 itu seperti ini tuh biasanya luas tanahnya 60. 30 muka 6, muka 6 belakangnya 5. Benar ya? Kasih tau dong alamatnya di mana ini. Ini kita di Dusun Ngepo, Desa Badran, Kecamatan Keranggan. Kalau lebih dekatnya itu di depan pabrik DSN. Kayu lapis itu termasuk pabrik besar di sini. Tadi saya mungkin tidak menyimpulkan ya, karena tadi penonton sendiri yang melihat bagaimana jenengan mengalami titik balik dari posisi seperti apa menjadi apa gitu kan, dan itu tidak mudah, tidak perkara mudah untuk menjadi transformasinya itu wah sekali. Mungkin di tengah jalan juga ada godaan, banyak sekali, ada keraguan, ini sebenarnya ditolong bener apa enggak nih gitu, bisa tapi aja ditolong nggak ditolong. gitu. Amin, Itu kan masalah keyakinan, kemantapan, dan kuncinya ternyata di keyakinan tadi, bahwa ya terus aja gitu, kalau kita berbuat terus aja, tinggal Allah nanti akan ijabahnya kapan. Amin, gitu. amin. Soal nunggu waktu aja. Nunggu waktu aja gitu. Tinggal enter. Tinggal enter ya. Ya udah teman-teman, ini pembicaraan kita hari ini bersama Pak Harso Nadi. Saya ingat Nadi ya. Ya, nanti mudah-mudahan teman-teman pemirsa bisa mengambil hikmah, bisa mengambil pelajaran dari apa yang beliau bicarakan. Tentu banyak banget ya, termasuk diri saya pribadi gitu. Ya, terima kasih banyak ya Pak Harso ya. Sama-sama ya. Ini sudah meluangkan waktu. Ya, saya kita aja sukses untuk usahanya, sehat selalu. Amin. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.